Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang fakta-fakta kanker kolon yang diidap oleh Pele, legenda sepak bola Brasil ya. Jadi ini penting untuk kita menjadi informasi dan terkait juga masalah kesehatan. Tentu saja bagaimana kita itu melakukan pencegahan dengan pola hidup sehat. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, sesuai yang dilansir oleh CNN Indonesia, Detik Health ya, Detik Health. Jakarta, legenda sepak bola Brasil Pele dilaporkan mengidap kanker. Kondisinya pun semakin memburuk sejak menjalani perawatan di Rumah Sakit Sao Paulo Israelita Albert Einstein, Selasa 29 Desember 2022. Menurut laporan surat kabar Brasil Folha di Sao Paulo, tubuh mantan pemain Santos itu tidak lagi bisa merespon kemoterapi yang dijalaninya sejak September 2021. Pele menjalani pengobatan kemoterapi lantaran kanker usus besar. Kemudian pada awal tahun 2022 ia juga didiagnosis metastasis di usus, paru-paru, dan hati. Karena kemoterapinya tak lagi mempan, Pele kini menjalani perawatan paliatif serta diberi langkah-langkah penanganan untuk mengurangi rasa sakit dan sesak nafas. Lebih lanjut, pemain bola Brasil ini awalnya dijadwalkan tiba di rumah sakit Rabu 30 Desember untuk ditinjau kemoterapi terkait tumor di usus besarnya. Akan tetapi rawat inapnya ternyata dipercepat sehari lantaran Pele mengalami anasarsa, pembengkakan internal, serta sindrom enderma dan gagal jantung. Rumah Sakit Israel Albert Einstein kemudian merilis laporan yang menginformasikan kondisi Pele pada Jumat 2 Desember. Responnya memadai dan pasien Pele yang tetap berada di bangsal umum stabil dengan peningkatan kesehatan secara umum. Tertera pernyataan tersebut dikutip dari AS Senin 5 Desember. Apa itu perawatan paliatif? Perawatan paliatif yang dijalani Pele berguna untuk membantu orang dengan penyakit serius agar bisa merasa lebih baik. Umumnya perawatan ini lebih bertujuan mencegah dan mengobati gejala atau efek samping penyakit, bukan mengatasi penyakit yang diidap. Mengenal kanker kolon. Dikutip dari Mayo Clinic, kanker kolon atau usus besar yang terjadi akibat gumpalan sel kecil mulanya jinak polip yang terbentuk di bagian dalam usus besar. Seiring waktu, beberapa polip ini akan membesar dan menjadi kanker usus besar. Kondisi ini biasanya menyerang orang dewasa yang lebih tua. Kanker kolon kerap juga disebut kanker kolorektal atau kolorektal lantaran kerap bermula dari area rektum atau dubur yang merupakan bagian paling ujung dari usus besar. Polip ini berukuran kecil dan sedikit bergejala. Biasanya dokter akan melakukan tes screening secara rutin untuk mencegah kanker kolon dengan menghilangkan polip yang masih jinak sebelum menjadi kanker. Gejala kanker kolon. Berikut tanda dan gejala kanker usus besar. Perubahan kebiasaan BAB terus-menerus, diare, konstipasi atau perubahan konsistensi tinja, pendarahan di dubur atau tinja, ketidaknyamanan perut terus-menerus seperti kram, gas, atau nyeri, merasa usus tidak benar-benar kosong, kelelahan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Penyebab kanker kolon. Beberapa seperti semua jenis kanker lainnya, kanker usus besar terjadi ketika sel tubuh dan membelah secara tidak terkendali. Semua sel dalam tubuh seharusnya tumbuh, membelah, dan mati. Namun pada kasus kanker usus besar, sel-sel yang melapisi usus besar dan rektum terus tumbuh dan membelah, bahkan saat seharusnya mati. Dikutip dari Cleveland Clinic, sampai saat ini peneliti tak yakin penyebab pasti kanker usus besar. Namun beberapa faktor risiko dapat meningkatkan peluang seseorang yang terkena kanker ini. Adapun faktor risikonya seperti keturunan, gaya hidup yang tak baik seperti merokok, minum alkohol, obesitas, hingga tidak olahraga, kemudian usia. Pencegahan kanker kolon. Beberapa hal berikut ini diyakini dapat mengurangi risiko terkena kanker. Adapun diantaranya hindari tembakau jika merokok dan ingin bantuan yang untuk berhenti, bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan tentang program berhenti merokok.
Tidak berlebihan meminum minuman yang mengandung alkohol, pertahankan berat badan yang sehat, makan makanan yang sehat, tambahkan buah dan sayur-sayuran ke dalam menu makanan, dan kurangi makanan olahan daging merah serta makanan tinggi lemak dan berkalori tinggi. Minum kopi dapat menurunkan risiko terkena kanker usus besar. Catat riwayat medis keluarga. Kanker usus besar dapat diturunkan dalam keluarga. Ikuti pedoman screening kanker usus besar. Tanyakan kepada penyedia layanan kesehatan kapan harus melakukan screening kanker usus besar jika Anda memiliki penyakit usus besar yang mudah kambuh atau riwayat kanker keluarga kanker usus besar. Penyedia layanan kesehatan mungkin menyarankan untuk memulai screening lebih awal dari usia 45 tahun. Yaitu ya sobat sekalian tentang kondisi pele yang kritis dan terkait juga kanker kolon. Nah, kalau kita melihat kebiasaan orang luar adalah kadang tidak bisa mengurangi yang namanya ini alkohol ya, alkohol, kemudian merokok itu juga tidak bisa mengurangi. Padahal di usia yang tua ya harusnya sadar satu hal yang perlu dipahami adalah kondisi badan seiring dengan usia itu pasti akan menurun ya. Semua yang organ itu pasti akan menurun dan kita seperti akan bayi lagi. Dan satu hal setelah itu tentu saja bagaimana mempertahankan kesehatan. Kalau tidak bisa seperti atletis dulu ya, minimal ya standar gitu ya, pola hidup sehat itu ya, olahraga yang sebisanya, kemudian juga diatur pola makan dan juga istirahat dan hindari stres. Nah, di sisa masa hidup kadang atlet itu termasuk juga pemain bola kadang tidak bisa menjaga ya. Misalnya untuk Ronaldo ya, Ronaldo yang ini ya Brasil itu kondisi tubuhnya tambah melar ya, artinya memang atlet itu kadang juga tidak bisa terus-menerus konsisten ya. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan atau konsisten dalam mempertahankan kondisi tubuh itu di usia yang menjelang uzur ya, karena ini adalah kondisi yang sangat riskan ya kalau tidak bisa menjaga kesehatan. Nah, memang kalau kita melihat atlet itu kan dalam hal menjalankan kerjanya ya sebagai atlet itu benar-benar diforsir. Tetapi kalau hal itu sehat ya, itu akan bisa menyehatkan tubuh ya. Tetapi masalahnya setelah itu ya ada pikiran ketika tidak dipakai seorang atlet itu hal-hal yang kebiasaan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan itu malah diturunkan ya, tidak berolahraga lagi ya, kemudian juga konsumsi alkohol ya, ini untuk yang atlet luar ya, kemudian merokok ya dan lain sebagainya. Padahal ada banyak juga ya para atlet ataupun bukan atlet pada usia yang lumayan tua ya, 60 tahun bahkan bisa menjaga kondisi kesehatannya ya dengan ada juga yang binaraga yang sampai usia 60 tahun ya dengan kondisi yang fit ya. Jadi itu tergantung dari individu masing-masing untuk mempertahankan pola hidup sehat. Dan yang paling penting ya sobat sekalian satu hal ya, bagaimana mempertahankan imunitas tubuh supaya tidak cepat sakit. Termasuk untuk kanker ini adalah investasi. Kalau kita sedari awal tidak memberikan tubuh kita itu jaminan kesehatan melalui investasi, yaitu terus melakukan pola hidup sehat, kita akan ada ancaman ke depan, yaitu tubuh kita yang akan digerogoti oleh penyakit. Salah satu hal yang penting adalah imunitas tubuh ya. Salah satu yang bisa meningkatkan imunitas yaitu yang saya sarankan terus-menerus yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu propolis rukyah ya, TPR ini ya, Turkish propolis rukyah. Ini adalah produk premium karena propolis ada produk turunan lebah selain madu, dan ini sudah memakai nanoteknologi ya yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Manfaatnya apa saja? Banyak ya, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, kanker ya. Jadi pele itu kemungkinan juga tidak merawat diri dengan produk-produk yang sifatnya herbal ya seperti ini. Kemudian dapat mengatasi ginjal, jantung, sinusitis dan lain sebagainya. Untuk varian selanjutnya yaitu yang sama, ini manfaatnya besar juga untuk nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Rukyah Brand. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak,
dapat meningkatkan konsentrasi, dapat membantu pemulihan stroke ya, dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari ini ya, International Non-Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat misalnya itu diabetes, stroke, ginjal, kanker ya, bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga produk madu hutan ya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee, dan gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.